A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi banas samaa'a farafa'aha wa nasabal jibala wa arsaha wa khafadal arda wa basataha yaf'alu ma yasha'u ala ahsani hal wa mayyaza baina khalqihi yubdi'u wa yu'id fa'alul lima yurid ja'ala al-laila sakana wan nahara ma'asha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uutsi liyutammima makarimal akhlaq wa asyhadu an la ilaha illallah yarfa'ul qista wa yakhfiduh wa yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Baik sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan untuk kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abi Anas Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdari, dan kita telah sampai pada pembahasan berikutnya, yakni kata yang di i'rab menggunakan huruf yang kedua. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang kata yang di i'rab menggunakan huruf yang pertama, yakni musanna, isim musanna atau tasniyah. Maka sekarang kita akan membahas untuk kata yang di i'rab menggunakan huruf yang kedua, yakni jamak mudzakkar salim. Qala al-musannif sanian jam'ul mudzakkar salim, ya. Yang kedua dari kata yang di i'rab menggunakan huruf. Nah, jadi di sini dinamakan jamak mudzakkar salim. Kembali lagi kita ingatkan, sebab dinamakan jamak mudzakkar salim karena dia itu selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang dia tidak selamat bentuk mufradnya dari perubahan, ya, dipecah. Kalau jamak mudzakkar salim dia itu hanya ditambah, bukan dirubah, dipecah, bukan. Maka dinamakan salim, ya, selamat. Ta'rifuhu, pengertian dari jamak mudzakkar salim adalah huwa madalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin, ya. Yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah apa-apa yang menunjukkan atas makna banyak atau lebih dari dua, ya, bi ziyadati wawin wa nunin, dengan tambahan wawu dan nun. Jadi kata yang menunjukkan atau isim yang memiliki makna lebih dari dua untuk laki-laki dengan tambahan huruf wawu dan huruf nun. Ya, jadi beda dengan musanna. Kalau kemarin musanna itu bisa rojul dan bisa mar'ah, bisa laki-laki bisa perempuan, bisa mudzakkar bisa muannas. Tapi kalau jamak mudzakkar salim sudah jelas mudzakkar berarti hanya khusus bagi laki-laki. Au ya'in wa nunin ala mufradihi, atau tambahannya berupa ya dan nun di atas bentuk mufradnya. Jadi jamak mudzakkar salim itu bisa dia ditambahinya wawu atau nun, dan juga bisa pula dia nanti ditambahinya ya dan nun. Tergantung nanti dia kondisi i'rabnya, apakah dia marfu, apakah dia mansub atau majrur. Kemudian di sini sedikit tambahan. Jadi jamak mudzakkar salim ini sebetulnya dia adalah pengganti, seperti yang telah kita jelaskan di isim musanna. Jadi misal saya ambil contoh kata mu'minuna. Mu'minuna itu jamak mudzakkar salim. Mu'minuna. Mu'minuna itu sebetulnya asal dari kata mu'minuna itu adalah mu'minun, kemudian wa mu'minun, wa mu'minun, gitu. Jadi asalnya seperti ini. Jadi dia ada beberapa orang mukmin. Kalau kita mau mengatakan mu'minun wa mu'minun itu terlalu lama. Kita harus mengulang huruf wawu, mu'minun wa mu'minun. Maka untuk menghindari hal seperti ini tidak efisien, maka untuk meringkas kita rubah, ya, menjadi bentuk jamak mudzakkar salim. Mu'minuna ditambahi wawu dan nun, seperti itu. Misaluhu, contoh dari jamak mudzakkar salim, al-mu'minuna wal mu'minina. Kata al-mu'minuna dan kata al-mu'minina. Ini dua contoh untuk kata jamak mudzakkar salim, ya. Perhatikan di akhirnya sebagaimana
ucapan penulis, bisa dia ditambahi wawu dengan nun atau ditambahi ya dan nun. Tergantung kondisinya nanti. Wazaiduna wazaidina. Contoh lainnya kata zaiduna dan kata az-zaidina. Jadi zaiduna ini kita jamak dari kata zaid. Misal kita punya teman namanya Zaid. Kebetulan teman kita 3, semuanya Zaid semua. Maka boleh kita panggil semuanya langsung Zaiduna. Berarti Zaidnya banyak. Atau Zaidina, seperti itu. Kemudian wasadikuna, kata sadikuna juga. Wasadikina dan kata as-sadikina. Kemudian hukmuhu, sekarang kita akan membahas tentang hukum dari jamak mudzakkar salim. Bagaimana tanda i'rabnya. Beliau mengatakan yurfa'u bil wawi, dirofakkan dianya jamak mudzakkar salim itu dengan wawu. Jadi jamak mudzakkar salim ketika dia marfu, tanda rofa'nya dengan wawu, bukan dengan dhammah. Wa yunsabu wa yujaru bil ya'i, dan dinasobkan serta dijerkan dengan dengan huruf ya. Jadi ketika dia marfu dengan wawu. Ketika dia mansub dan majrur itu mirip dengan musanna, yakni menggunakan ya. Seperti itu. Famithalu jam'il mudzakkari salimil marfu'i, maka contoh untuk jamak mudzakkar salim yang marfu. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, ya. Qad aflaha al-mu'minun. Ini surat Al-Mu'minun ayat pertama. Perhatikan, kita i'rab sedikit. Qad di sini karena masuk kepada fi'il madhi maka dia sebagai harfu tahqiq. Dia sebagai harfu tahqiq kalau dia masuk kepada fi'il madhi. Kemudian aflaha sebagai fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Al mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan anid dhammati li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Kita baca berikutnya, fal mu'minuna, maka kata al mu'minuna di sini jam'u mudzakkarin salimun, dia merupakan jamak mudzakkar salim marfu'un yang dirofakkan. Kenapa? Li'annahu fa'ilun, karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku, fa'il dari aflaha. Li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-wawu, yakni wawu, niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah, karena dhammah adalah tanda asli bagi rafa. Maka kita katakan niyabatan anid dhammah, seperti itu. Contoh berikutnya, wa mithalu jam'il mudzakkari salimil mansub, dan contoh untuk jamak mudzakkar salim yang mansub itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa basyiril mu'minin, wa basyiri al-mu'minin. Perhatikan di sini contoh ayat juga dari surat Al-Baqarah. Kita sedikit i'rab di sini. Basyir ini dari basyara yubasyiru. Basyir ini fi'il amr. Maka basyir ini aslinya fi'il amrin, i'rabnya basyir fi'il amrin mabniun ala, dia mabniun ala sukun. Basyir fi'il amrin mabniun ala sukun. Nah, ada kaidah, jangan lupa setiap fi'il pasti ada fa'il. Maka fa'ilnya di sini adalah domir mustatirun fihi wujuban, takdiruhu anta, ya, dia domir yang tersembunyi pada fi'il amrnya. Takdirnya adalah anta, karena kalau kita memerintahkan orang, gak mungkin kita memerintahkan diri kita sendiri. Pasti kita memerintahkan orang lain. Maka basyir anta, sebetulnya seperti itu. Basyir, fa'ilnya adalah anta. Kemudian di sini tadi kita katakan fi'il amr mabni di atas sukun. Tapi kenapa di sini harokatnya dengan kasroh? Maka kita boleh katakan wahurrika bil kasri, dan kita harokati dengan harokat kasroh littiqa is-sakinain, karena bertemunya dua sukun. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada dua kata yang dua sukun bertemu, itu salah satunya perlu kita rubah. Salah satu cara merubahnya yakni kita beri harokat kasroh di sini. Maka kita baca basyiri. Kalau ditanya kenapa kita harokati kasroh, karena bertemu dua sukun, gitu. Dua sukun pada huruf ro dan sukun pada alif lam. Kemudian al mu'minina, maka dia sebagai maf'ulun bih, karena fa'il sudah tersisa maf'ulun bih. Al mu'minina maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Seperti itu. Kita baca lanjut sedikit. Fal mu'minina, maka kata al mu'minina di sini jam'u mudzakkarin salimun mansubun. Ya, jamak mudzakkar salim yang mansub li'annahu maf'ulun bih, karena dia sebagai maf'ulun bih. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya menggunakan al ya'u niyabatan anil fathati, menggunakan ya sebagai pengganti dari harokat fathah, seperti itu.
Kemudian contoh yang terakhir untuk jamak mudzakkar salim yang i'rabnya majrur. Wa mithalu jam'il mudzakkari salimil majruri qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu 'anil mu'minin. Radhiyallahu 'anil mu'minin. Kita i'rab sedikit, radhiya di sini fi'il madi dari kata radhiya yarda. Radhiya fi'ilun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian Allah sebagai lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma adz-dzahiru 'ala akhirih. An harfu jarrin mabniun ala sukun. Nah, perhatikan aslinya an ini harokatnya sukun akhirnya. Kemudian kita baca nunnya dengan harokat kasroh seperti yang saya katakan tadi barusan, karena dia bertemu dua sukun. Sukun pada huruf nun dan sukun pada alif lam di depannya. An ini huruf jar, kemudian al-mu'minina berarti dia ismun majrurun bi an wa alamatu jarihi al ya'u niyabatan anil kasrati li annahu jam'ul mudzakkar salim. Dia al-mu'minina di sini majrur karena sebelumnya ada huruf jar an. Fal mu'minina, maka kata al-mu'minina di sini jam'u mudzakkarin salimun majrurun. Dia sebagai jamak mudzakkar salim yang majrur. Kenapa? Li annahu subiqa bi harfi jarrin, karena dia didahului oleh huruf jar. Perhatikan sebelum kata al-mu'minina ada huruf jar. Huruf jarnya apa? An. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya menggunakan al-ya'u, menggunakan huruf ya, niyabatan anil kasroti, sebagai pengganti dari harokat kasroh, karena kasroh merupakan tanda asli bagi i'rab jar. Demikian. Kemudian kita lihat di sini ada bintang. Bintang berarti kita ke bawah ada catatan kaki sedikit dari penulis. Fawaidu wa tanbihatun, ya, faedah-faedah serta peringatan-peringatan. Yang pertama al-awalu la yujma'u jam'ul mudzakkari salimu illal asma'ud dallatu 'alal uqala'i minadz-dzukur. Ya, tidak dijamakkan jamak mudzakkar salim. Ya, jadi tidak dijamakkan dengan sigoh jamak mudzakkar salim kecuali isim-isim yang menunjukkan atas sesuatu yang berakal dan laki-laki. Maksudnya gimana? Maksudnya isim itu tidak boleh menggunakan pola jamak mudzakkar salim, ya. Mu'minuna seperti itu tidak boleh. Kecuali kalau isimnya itu menunjukkan makna sesuatu yang berakal dan laki-laki. Contoh yang berakal dan laki-laki misal tadi Zaidun. Zaidun itu kan nama orang. Orang itu berakal. Nah, karena dia berakal dan dia laki-laki, maka boleh kita jamakkan Zaiduna, itu boleh. Itu boleh. Atau misal Muhammadun. Muhammadun itu juga nama orang. Nama orang, dan Muhammad itu nama untuk laki-laki. Maka kita boleh membuat jamak mudzakkar salim dari kata Muhammad. Jadi boleh kita mengatakan Muhammad jamaknya Muhammaduna, itu boleh. Atau misal muhandis. Muhandis itu arsitek, laki-laki, ya. Arsitek itu berakal dan dia memiliki jenis kelamin laki-laki, maka boleh kita jamakkan muhandisuna, seperti itu. Maka setiap isim yang dia memiliki makna laki-laki dan berakal, maka boleh dijamakkan menggunakan sigoh jamak mudzakkar salim. Beliau mengatakan fala yuqal, maka tidak dikatakan nasahtun nisa'al mutazawwijina. Nah, perhatikan ini beliau mengatakan maka tidak boleh dikatakan pada contoh nasahtun nisa'a al mutazawwijina. Aku telah menasehati perempuan-perempuan yang telah menikah. Perhatikan yang kita lihat adalah pada bagian kata al mutazawwijina. Perhatikan. Al mutazawwijina di sini sebagai sifat dari an-nisa. An-nisa ini kan dia isim yang bermakna jamak. Dia bermakna jamak di sini. Nah, kemudian kita mengatakan sifat untuk jamak perempuan nisa di sini itu kita tidak boleh menggunakan jamak mudzakkar salim. Ini kan mutazawwijina, ini sighah jamak mudzakkar salim. Ini tidak boleh, ini salah. Kenapa? Karena nisa di sini meskipun dia berakal, tapi dia tidak memenuhi kriteria apa di sini? Az-dzukur. Karena nisa jenis kelaminnya perempuan, maka kita tidak boleh menggunakan mutazawwijina. Ini jamak mudzakkar salim, khusus laki-laki. Ini berarti contoh yang salah seperti ini. Wala rafa'tul kutubal maudu'ina. Nah, ini juga contoh beliau mengatakan tidak boleh juga kita mengatakan contohnya rafa'tul kutuba
al-maudu'ina. Perhatikan. Al-kutub memang jamak. Rafa'tu al-kutuba. Saya telah mengangkat al-kutub. Ya, jamak dari kitab. Memang kutub ini dia jamak. Tapi kutub ini tidak memenuhi syarat untuk kita buat kepada jamak mudzakkar salim. Karena dia tidak memenuhi syarat ini. Uqola. Karena kutub tidak memiliki akal. Kutub itu bukan sesuatu yang memiliki akal, maka tidak boleh sifatnya kita buat sifatnya dengan sigoh maudu'ina. Jamak mudzakkar salim itu tidak boleh. Maka beliau mengatakan bal yuqalu. Bahkan yang betul adalah kita mengatakan an-nisa'u al-mutazawwijatu. Seperti itu. Kita jamakkan ini namanya jamak muannas salim. Wal kutubu al-maudu'atu. Ya, adapun untuk kata kutub kita kasih sifatnya dengan muannas mufrad. Jadi ada kaidah nanti yakni kullu jam'in ghairu akil, tentunya setiap jamak yang tidak memiliki akal itu dia adalah dihukumi muannas mufrad seperti itu. Itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua di sini laisa min jam'il mudzakkaris salim syayatin wa masakin. Nah, beliau mengatakan bukan termasuk dari bentuk jamak mudzakkar salim kata syayatin. Syayatin jamak dari syaiton. Syayatin wa masakin. Masakin jamak dari miskin. Kata syayatin dan kata masakin ini bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Wa innamahuma min jam'it taksiri. Karena sesungguhnya keduanya merupakan bentuk dari jamak taksir. Nah, syayatin dan masakin ini bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia jamak taksir. Sigohnya mafa'ilu. Mafa'ilu seperti itu. Ini bukan jamak mudzakkar salim. Li'anna nunahuma asliyatun liwujudiha. Karena nun pada kedua kata ini itu nun asliyah, perhatikan. Karena tadi penulis mengatakan bahwa jamak mudzakkar salim itu dia ditambahi huruf ya dan huruf nun pada bentuk mufradnya. Kita jangan menganggap pada kata syayatin dan masakin ya dan nun di dua kata ini merupakan tanda bahwa ini jamak mudzakkar salim. Ini bukan. Kenapa? Karena kata beliau penulis karena nun di sini ini merupakan nun asli. Nun asli. Karena bentuk mufrad dari syayatin itu syaiton. Memang sudah ada nun di situ. Begitu pula masakin. Bentuk mufradnya miskin. Sudah ada nunnya. Maka ini keduanya asli. Maka tidak boleh kita mengatakan syayatin itu jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ada ya dan nun. Enggak. Ini salah. Beliau mengatakan karena kedua nunnya ini merupakan nun asliyah. Liwujudiha fil mufrad. Karena nunnya ini muncul pada bentuk mufradnya, yakni syaiton wa miskin. Wa nunu jam'il mudzakkaris salim la takunu illa zaidatan maftuhatan. Dan adapun nun jamak mudzakkar salim itu tidak ada kecuali dia sifatnya tambahan dan difathahkan. Seperti itu. Jadi kalau nun pada jamak mudzakkar salim itu dia sifatnya tambahan dan kita kemarin sudah bahas nun di situ sebagai apa? Iwadun anit tanwin, pengganti tanwin pada isim mufrad. Qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Perhatikan kata masakin. Nah, ini beliau semakin menguatkan bahwasannya kata masakin bukan jamak mudzakkar salim. Mengapa? Karena pada contoh firman Allah Ta'ala di sini kata masakin ini nunnya diharokati kasroh. Sedangkan jamak mudzakkar salim nunnya itu dia harus maftuhah, harus difathahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kesalahan pasti dari diri kami pribadi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.